Mas dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, sebelumnya aneh mengucapkan terima kasih dan sangat-sangat bersyukur diberikan kesempatan untuk bersua bertemu dengan para ustadz sekalian, dan insyaallah pagi ini aneh mohon izin sharing. Ini bukan menggurui ya, Ustadz Fadli, Ustadz Barli. Kalau ini insyaallah kita sharing. Nah, pertama ini ada dua materi yang aneh mau sharing. Yang pertama tentang wawasan kebugaran, gimana membentuk tubuh ideal. Nah, yang kedua tentang mengelola gym. Nah, insya Allah ini mudah-mudahan nanti bisa kita ambil apa yang bisa kita terapkan di sini, insya Allah. Baik, mohon izin Ustadz Azran, Ustadz apa coach juga ya, coach. Lanjut. Nah, kita agak cepat aja gak apa-apa ya. Ini saya izin, jadi secara umum kondisi fisik kita ini ada tiga sebenarnya. Satu degeneratif, satu normal, satu regeneratif. Nah, langsung aja kita praktekkan. Kita jangan kira-kira, langsung praktekkan ya. Coba semuanya tangannya di depan gini. Oke. Angkat kakinya yang paling kuat. Sudah? Nah, coba berdiri. Bisa? Ayo, bisa nggak? Nah, kalau bisa silakan duduk kembali. Oke. Berikan aplaus dulu. Nah, kalau kita bisa berdiri tanpa dorongan tangan, artinya fungsi kaki kita masih sesuai, masih dengan fungsinya. Artinya normal. Kalau nggak bisa, nah ini harus waspada. Artinya degeneratif. Tubuh kita mengalami penurunan fungsi tubuh, ya, penurunan fungsi tubuh. Yang tadi bisa, nah sekarang kita praktek lagi. Coba lututnya di bawah. Ya, jangan ngaku-ngaku kuat lah ya. Nah, kita tengok nih ya. Sudah? Kaki paling kuat di depan. Nah, nyamankan dulu. Kaki belakang tarik. Berdiri. Ya. Hah, sakit dengkul? Harus ada alas ini. Iya, alas dulu. Coba di situ. Kalau enggak tak bisa. Bisa? Coba lagi. Kalau penasaran masih boleh coba. Harus kasih ampal. Nah. Kalau kasih ampal. Mantap. Kalau tidak bisa, tadi namanya shrimp squat atau squat udang. Kalau tidak bisa, artinya normal. Tapi kalau bisa, artinya regeneratif. Nah, artinya tubuhnya punya fungsi lebih dibandingkan usianya. Nah, kalau usia kita, masih normal ya. Oke? Nah, sekarang ini pengaruh di treatment. Nah, nanti kita bukan untuk menjudge orang ya, kita menilai diri kita. Rasa-rasanya saya mulai degeneratif, rasa-rasanya saya normal, atau saya regeneratif. Nah, itu kita ya, kita sendiri. Oke, ini kualitas hidup kita. Jadi kalau seandainya kita kan tidak tahu usia kita sampai berapa ya. Seandainya Allah kasih kita sama semuanya, umurnya 100 tahun. Nah, tapi 70 tahunnya sakit, mau enggak? Oke? Itu terjadi secara umum. Kenapa? Karena hidup pasif.
Kenapa begitu? Di usia 30 tahun, nah, ketika kita beranjak bertambah sejak usia 30 tahun, setiap tahun massa otot kita berkurang 1%, 1-3%. Namanya sarkopenia. Sarkopenia ini penyebab utama penyakit-penyakit degeneratif. Sarkopenia, penurunan massa otot, menyebabkan turunnya fungsi tubuh. Nah, kalau hidup kita seperti ini aja, mengalir aja, maka kalau hidup 100 tahun, 70 tahunnya sakit. Nah, itu ya. Kalau kita aktif, misalnya rajin jogging, rajin sepeda, rajin berenang, 50-50 lah. Ya. 50 tahun masih sehat, 50 tahun ke atas mulai nih. Nah, ada yang dengkul sakit Ustaz tadi ya. Mulai pinggang kan? Karena memang fitrahnya begitu. Nah, itu alhamdulillah masih mending ya, karena Ustaz aktif. Tapi kalau kita sehat ini kita memang punya program. Nah, program latihan, program hidup sehat gitu ya. Nah, maka iya, 80%-nya kita sehat. Paling ujung-ujung nanti 20 tahun, udah usia 90 sampai 100 itu mulai sakit. Tapi kalau kita bugar, nah bugar ini optimal, makannya dijaga, latihannya terprogram, dan dia paham melakukan itu. Kenapa? Kita olahraga tuh tahu ini tujuannya ini, mau ini latihannya ini. Nah, itu bugar, maka insya Allah 99%-nya kita sehat. Nah, kayak Rasulullah kan, beliau cuma sakit beberapa hari kan, menjelang ajal, dan bahkan usia 63, uban beliau tuh bisa dihitung jari gitu ya. Begitu awet muda ya Rasulullah kan. Dan ini aneh kemarin buat buku, ini bisa di-download gratis di Instagram ya, tentang teladan kebugaran Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah itu jaraknya 470 kilo, sadar? Itu kalau jalan kaki Jambi Palembang, Palembang Jambi, bolak-balik jalan kaki. Ini biasanya standar latihan marinir atau. Usia beliau waktu itu 52 tahun. Rasulullah jalan kaki berhari-hari. Nah, itu jadi hijrah ini jadi, kalau di kita kan tahun baru ya, tahun baru Hijriah itu sebagai simbol transformasi hidup baru. Kenapa bukan ketika Rasulullah dapat wahyu atau ketika Isra Mi'raj? Kenapa bukan itu jadi patokan tahun baru, tapi hijrah? Karena selain secara mental, spiritual, Rasulullah juga berubah secara fisik. Dalam tanda petik, memang dipaksa punya fisik yang prima Rasulullah. Nah, itu aneh. Buat ada bukunya, itu insya Allah gratis, bisa di-download di Instagram ya. Nah, itu sharing-sharing aja. Lanjut. Nah, kemudian apa sih arti bugar? Ada yang tahu nggak bugar itu apa? Ustaz Fadli? Tubuh yang sehat. Oke, tubuh yang sehat. Coach Azran? Kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Oh iya, emang beda ya. Ikut sama tuh. Yang lain ikut ya. Ya lanjut. Ya betul. Jadi kalau sehat itu artinya kondisi normal ya. Nah, Coach. Jadi kita bisa kayak tadi, bisa berdiri artinya normal, bisa jalan normal, itu sehat. Tapi bugar itu ibarat kita nih baterainya udah habis-habis. Power kita pagi ini sama dengan nanti malam. Nah, itu bugar namanya. Nah, bahkan sampai besok pun masih sama powernya. Sini ada yang ikut korsat nggak? Nggak ada yang ikut korsat. Nah, korsat itu kalau modalnya sehat aja 3 hari tumbang lah. Tapi kalau bugar insya Allah masih aman. Nah, jadi
bugar itu memang spesifiknya ke fisik. Ya, kalau sehat bisa fisik, bisa mental, bisa sosial, bisa finansial, ya kan? Itu sehat, umum. Tapi kalau bugar itu spesifik fisik. Nah, hari ini kita cerita spesifiknya fisik. Ya, lanjut. Nah, agak cepat aja. Lanjut lagi. Sehat itu nikmat terbesar kedua kalau Anda bilang. Memang kalau kita udah sakit, kalau kita lagi sehat ini kita banyak maunya kan? Mau jalan-jalan, mau makan enak, mau liburan, mau kemana-mana. Tapi kalau udah sakit, satu aja permintaan kita apa? Sehat. Nah, yang paling bisa kita syukuri ya cuma tinggal iman Islam ini aja lah. Kalau sudah sakit itu, nggak mau lagi kita mobil mewah, rumah mewah, nggak mau lagi kita kan? Nah, lanjut. Oke, nah ini untuk gambaran kita tadi ya. Saya tadi kira-kira di posisi mana? Degeneratif, fungsi tubuhnya sudah turun, atau sekarang normal, atau justru regeneratif. Nah, dari posisi kita, kondisi tubuh kita tadi, treatmentnya ini masing-masing beda. Kalau kita mohon maaf, berdiri aja susah, jalan berat, kita jangan cerita langsing dulu. Kita jangan cerita membentuk tubuh. Kita cerita tentang membangun pondasi kebugarannya dulu. Nah, pondasi kebugarannya dulu. Lansia, orang tua kita, atau sahabat kita yang sedang sakit, jangan cerita, oh kamu jangan makan ini, nanti gemuk. Jangan jauh-jauh cerita diet dulu. Jangan jauh-jauh cerita bentuk perut six pack dulu. Nah, ceritanya gimana membangun pondasi kebugarannya dulu. Nah, itu ya. Kalau sudah normal, nah normal ini menuju ke regeneratif, baru pembentukan otot, pembentukan tubuh. Nah, jadi ada orang, saya udah mau lah fitness lagi berotot katanya. Iya. Padahal fitness itu pondasi membangun kebugaran, bisa juga membentuk massa otot. Nah, lanjut. Nah, kalau kita membangun kebugaran, maka 4 ini yang kita coba tingkatkan. Yang pertama kekuatan, yang kedua flexibility, kelenturan tubuh kita, kemudian kecepatan, baru daya tahan. Nah, 4 poin ini yang kita latih kalau kita di posisi degeneratif tadi. Nah, kita belum cerita membentuk tubuh. Kita tingkatkan dulu kekuatan kita, tingkatkan kelenturan tubuh kita. Ini bukan berarti kita lentur kayak mana ya, atau kecepatan seperti atlet, enggak. Nah, daya tahan juga ditingkatkan. Nah, jadi 4 poin ini jadi fondasi dasar kebugaran tubuh kita. 4 hal ini juga yang biasanya oleh atlet mereka salah satunya dipilih, salah satu yang mana dia butuhkan. Biasa latihan itu. Jadi berbeda treatment masing-masing ini. Kita mau melatih apa? Saya contohin ya. Push up misalnya. Sama-sama bentuk push up, tapi kalau push up-nya 5 kali dengan beban berat, itu melatih kekuatan. Nah, kemudian melatih kelenturan misalnya. Push up-nya agak decline push up. Nah, kakinya di atas, bawah push up-nya. Kemudian kecepatan, nah, push up-nya banyak-banyak repetisinya. Nah, kalau endurance, daya tahan itu ringan tapi lama. Jadi beda. Jadi jangan samakan semua treatment dengan beda tujuan. Jadi satu kurus, satu gemuk, jangan kita kasih sama-sama push up-nya 10 kali, beda treatmentnya. Nah, itu ya. Lanjut. Baru kita cerita tentang transformasi tubuh, membentuk tubuh ya. Tadi gambaran melatih pondasi kebugaran. Sekarang cara membentuk tubuh gimana sih? Tubuh kita ini amat sangat ajaib. Jadi saya tanya, makanan apa yang bikin gemuk? Makan apa?
Goreng-gorengan. Gorengan. Terus Roti. nasi. Terus Nasi. mie. Nah, mie, gorengan, apa lagi tadi? Nasi, apa lagi? Macam-macam ya. Tepung. Ini kita sudah menyalahi kontrak. Jadi Rasulullah itu tidak pernah mencela makanan, ya kan? Nah, kita hari ini apa-apa kita nyalahin makanan. Kita anggaplah yang paling jahat lah, apa misalnya gorengan ya? Gorengan. Nah, sini ada yang habis gorengan. Kalau memang gorengan itu paling jahat, sini ada yang habis gorengan. Apakah Anda jadi gemuk? Apakah Anda kolesterol? Yang paling jahat itu kebiasaan. Sekali kita makan gorengan, tidak akan gemuk. 2 kali, tidak gemuk juga. Yang menyebabkan sakit kita itu bukan makanan, tapi kebiasaan. Nah, jadi kalau aneh pribadi, aneh memandang sakit itu sebagai kondisi yang tidak sesuai fitrah kan. Nah, kalau kita sakit harusnya kita bertaubat. Sakit itu alarm dari Allah. Tubuh kita ini super duper ajaib. Jadi Allah kasih alarm. Aneh contohin ya. Aneh kalau makan gorengan, udah mulai banyak gorengan, besok radang tenggorokan. Jangan diobati radangnya. Itu alarm dari Allah. Besok jangan makan gorengan lagi. Itu loh alarmnya. Bukannya kita ngobatin radangnya, besok kita makan gorengan lagi. Nah, kita ada juga minum gula, ya, banyak minum es, lemon tea, misalnya, yang besar tuh kan, apa itu, mixui, ya. Nah, aneh minum mixui itu besok mulai tuh batuk-batuk. Jadi jangan kita obati batuknya, kita bertaubat, bukan berobat dulu, bertaubat. Berarti ada yang salah nih kemarin kebiasaan kita, gitu ya. Nah, jadi jangan diulangi lagi maksudnya. Tapi ada yang tobat sama. Nah, besok hari ini kepedasan, tobat, besok ulang lagi. Ya. Jadi ketika Allah kasih alarm, kita langgar terus, akhirnya alarmnya rusak, resisten ya. Kita sudah tidak batuk pilek lagi, makan gula, kita sudah tidak radang tenggorokan lagi, makan gorengan, tidak sariawan lagi, kebanyakan minyak. Tiba-tiba kolesterol, tiba-tiba asam urat, darah tinggi. Padahal alarmnya dulu ada, tapi nggak aktif lagi. Nah, itu ya. Jadi pertama, kalau kita sakit, jangan serta-merta cari obat dulu, jangan. Kita cari salah kita dulu. Kemarin salahnya apa ya? Nah, baru kurangin, gitu ya. Jadi kebugaran tubuh kita hari ini itu tuh akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kita. Tidak ada satu makanan, satu minuman yang menyebabkan penyakit itu enggak ada. Yang ada karena kebiasaan. Ya. Jadi istilah makanan sehat, minuman sehat itu saya pribadi kurang setuju sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, kita cerita lagi tentang membentuk tubuh tadi ya. Yang pertama kita harus tahu dulu, kenali dulu tubuh kita ini. Yang mau kita bentuk nih yang mana gitu ya. Nah, harus kita tahu dulu. Yang kedua, memang wajib sudah mulai punya pola makan, ada polanya, bukan banyak pantangan. Nah, saya pengen kurus, maka caranya adalah tidak makan nasi, tidak boleh mengharamkan makanan halal, ya kan? Apalagi menghalalkan makanan haram, itu tidak boleh lagi. Nah, jadi makanan ini halal loh, cuman halal kan toyiban, halal baik. Halal ini udah standar, toyib ini subjektif. Aneh boleh-boleh baik makan gorengan, toyib bagi aneh. Nah, bagi orang yang tinggi kolesterol misalnya sudah tidak toyib. Nah, maka ini subjektif, halalan toyiban. Maka kita harus kenali tubuh kita, baru kita buat pola makan. Bukan dibalik. Pola makan menyesuaikan kita, enggak. Kita
yang belajar, oh yang bisa saya makan ini. Jangan makanan ini tidak untuk saya. Salah, keliru. Ya, orientasinya kita, ya, subjektif. Kemudian program latihan. Nah, latihan itu memang harus ada terprogram. Nah, jadi bukan hari ini pengen jogging lah, besok mau fitness lah, besok mau berenang lagi. Jadi agak random, ya. Maka hasilnya random juga. Nah, ya. Yang keempat ini suplemen jika diperlukan. Banyak orang, coach saya pengen nambah berat badan, minum susu apalah ya, susu elemen gitu ya, atau susu apa. Ada juga, coach saya pengen cepat bakar lemak perut nih, minum teh pelangsing apalah ya. Jadi suplemen itu adalah nutrisi tambahan jika dari pola makan kita tidak terpenuhi. Contoh, aneh kebutuhan proteinnya misalnya 70 gram kebutuhan protein aneh misalnya, maka sehari aneh makan 2 dada ayam sudah terpenuhi proteinnya. Aneh tidak butuh suplemen lagi. Nah, kecuali misal kayak sekarang lagi safar, aneh cuma sempat makan pagi di DPW, oke, sana udah kemalaman tidak sempat makan, maka butuh suplemen. Jika rasa-rasa butuh, boleh. Nah, boleh minum susu elemen tadi. Untuk apa? Karena kebutuhan proteinnya tidak terpenuhi hari itu, ya. Nah, jadi bukan kita cari suplemen dulu, oh seolah-olah ini obat ajaib yang bisa merubah kita. Nggak bisa. Suplemen itu hanya nutrisi tambahan. Aneh menyarankan kapan kita pakai suplemen 2 hal. Pertama, kekurangan gizi. 2, kelebihan duit. Nah, ya, kekurangan gizi atau kelebihan duit. 2 hal ini baru boleh minum suplemen. Nah, aneh mohon maaf misalnya ada yang siapa ya, Herbalife misalnya, coach Herbalife bagus nggak? Minum. Bagus, nutrisinya bagus. Tapi mau nggak antum konsumsi itu seumur hidup antum? Kalau rasanya, kalau pas gajian boleh lah. Kalau lagi tidak ada duit, berarti begitu kita berhenti, tubuh kita balik lagi. Kan? Karena itu yang paling ideal, suplemen paling bagus itu ya real food yang selalu kita makan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini mengenali tubuh, ya. Tipe-tipenya pertama ektomorf. Nah, ektomorf ini yang cenderung kurus. Jadi makan apa kata orang itu kan? Masih lah. Gitulah badannya. Ya. Susah dan berat badannya. Ya. Itu karena memang metabolismenya tinggi. Ya, metabolismenya tinggi. Nanti ada caranya, treatmentnya. Jadi sekali lagi, ini sangat bisa diubah. Jadi hal pertama bukan minum susu apa ya, nambah berat badan, bukan. Nah, nanti ada caranya. Oke, lanjut. Mesomorph, ini yang cenderung mudah naik, mudah turun. Lanjut lagi. Nah, ini tipe kesayangan kita semua kan. Nah, yang tipe-tipe gemoy. Ini katanya minum air putih nambah berat badan, ada? Bernapas nambah ini berat badannya. Karena memang metabolismenya rendah. Jadi makan apa disayangnya, disimpannya. Lanjut. Nah, masing-masing tadi itu bukan kita menjudge orang, tapi untuk jadi tolak ukur kita, treatment mana yang paling pas, ya. Kalau kita tadi ektomorf, cenderung kurus, hal pertama yang kita lakukan, jadi ini yang di bawah yang prioritas ya. Prioritas bawah, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas gitu. Bacanya gitu. Jadi kalau kita kurus, mau menambah berat badan, yang ideal ya, pertama kali latihan beban. Jadi bukan makan, latihan beban dulu. Kenapa? Jadi kan metabolismenya tinggi nih. Ibarat kita ngasih susu paling bagus pun, tapi ke batang kayu, mau enggak? Enggak bisa. Maka ototnya tuh harus dilatih. Melatih itu menyebabkan ototnya ini
dalam tanda petik itu sobek-sobek secara mikro kan. Jadi memang rusak otot itu ketika kita latihan, makanya badan kita pegel-pegel, sakit-sakit itu karena latihan menyebabkan robekan mikro. Ketika rusak, baru kita makan nutrisi, diseraplah dia dengan baik. Jadi ibarat tadi spons sudah diperas spons, nah taruh di mana cepat dia menyerap. Nah, itu tubuh kalau udah latihan beban. Tapi kalau nggak latihan, semahal apapun susu yang ajaib, nah, kayak nyiram ke batang kayu tadi, ya, mubazir. Oke, sudah latihan beban. Yang kedua, wajib surplus kalori. Nah, nanti aneh buat hitung-hitungan gimana sih maksudnya surplus kalori ini. Ada orang merasa saya makan banyak, tapi tidak nambah berat badan. Atau saya makan dikit, tapi kok nambah berat badan? Nah, bukan banyak atau sedikitnya. Nanti kita bahas surplus dan defisit kalori ya. Kemudian asupan protein. Kalau kita kurus, jangan makan nasi 2 piring, ayamnya sikok. Nah, lebih bagus nasi sepiring, ayamnya 2. Nah, tambah tempe, tambah tahu, tambah toge, proteinnya, tambah ikan lagi, mantap. Nah, jadi proteinnya dibanyain, bukan karbo ya. Kemudian wajib tidur cukup, nah, jangan begadang. Kalau begadang turun pasti besok kan. Kemudian kardio. Nah, kardio ini latihan otot jantung. Contohnya apa? Sepeda, jogging, berenang, latihan olahraga yang biasa fun, soccer, basket yang tidak kita hitung gerakannya. Itu melatih otot jantung. Kalau kita kurus, jangan rajin-rajin jogging, makin kurus. Jangan rajin-rajin berenang, makin kurus. Jangan rajin-rajin sepeda, makin kurus. Boleh, bukan tidak boleh. Boleh dan bermanfaat. Tapi kalau untuk membentuk tubuh, tidak efektif. Ya, saya pengenlah nambah berat badan. Kata Coach Nur harus latihan. Jogging di tengah hari buta kan? Nah, pingsan tiba-tiba. Yang ada pingsan. Nah, ini untuk yang bangun otot. Nah, untuk yang bakar lemak, yang pertama kali itu apa? Defisit kalori. Nah, banyak nih orang ke gym nih, coach. Saya nih badan rasanya sudah cukup enak lah kayak ini. Mau ngecilin perut deh. Latihan apa lah ya? Saya jawab, latihan menahan nafsu makan. Ya, kan. Jadi kalau mau bakar lemak, hal pertamanya itu wajib defisit kalori. Defisit kalori ini bukan serta-merta makan sedikit, enggak. Nanti kita bahas cara hitungnya ya. Kemudian yang kedua, asupan protein. Justru banyak makannya kalau orang pengen bakar lemak. Makannya apa? Protein. Banyakin ayam, banyakin ikan, banyakin tempe, banyakin telur. Nah, jadi jangan mentang-mentang mau kurus semua tidak dimakan, ya. Jadi berat badannya turun, massa ototnya turun, jadi lemaknya bertambah. Ya, berat badan memang turun, tapi massa ototnya juga turun, lemaknya tinggi jadinya. Ya, baru latihan beban, sudah jaga makan, baru latihan beban, tidur cukup, baru kardio terakhir. Jadi kalau pengen kurus, jangan jogging tengah hari pakai jaket parasut. Nah, ya, kalau mau kurus jangan. Itu menantang daya tahan iya, tapi kurus tidak. Ya, kalau turun berat badan mungkin iya, air. Ya, tapi menyebabkan kurus tidak. Ya. Oke, lanjut. Nanti boleh kita sambil diskusi ya. Nah, ini yang Anda bilang tadi, cara menghitung kalori. Jadi TDEE namanya Total Daily Energy Expenditure. Ini kayak tangki tubuh kita. Ibarat motor itu. Satu ini motor Scoopy. Tangkinya berapa Scoopy itu? Paling 3 liter saja, 4 liter ya. Kita anggaplah 4 liter ya. Satunya Harley, Ustaz. Harley itu berapa liter? 20 liter ada. Nah, satunya Scoopy, satunya Harley, ya. Sama nih, touring lah ceknya kan, berdua kan. Bro, pokoknya hari ini kalau ketemu pom bensin, kita isi minyak. Wow. Ketemu pom bensin pertama,
isi minyak 2 liter. Scoopy isi 2 liter, Harley isi 2 liter. Nah, lanjut lagi perjalanan, nanti ketemu pom bensin kedua, isi lagi. Nah, Harley isi 2, Scoopy isi. Ketemu lagi yang ketiga, Scoopy ini kan masih penuh nih, 4 liter cuman kan. Nah, isi lagi 2 liter. Kemana naruhnya? Karena tubuh kita disayang kan. Nah, ditaruhlah di jirigen kan, di sangke asoy. Karena penuh sudah tangkinya nih. Nah, maka dibawanya di luar. Sedangkan si Harley ini masih berapa liter? 16 liter lagi. Masih bisa 2 liter tuh masih banyak. Nah, gitulah kita makan sama-sama 3 kali sehari. Tapi satu kok nambah gemuk, satu tidak. Karena tangki tubuhnya berbeda. Nah, ya. Nah, tangki tubuh nih Anda minta kita hitung. Nah, kita hitung ya. Pertama, yang harus kita tahu itu pertama namanya lean body mass. Lean body mass ini massa otot kita, massa tubuh kita kalau nggak ada lemak. Nah, jadi PR pertamanya kita cari tahu lemak kita berapa kira-kira ya. Ini kira-kira dulu kalau kita belum tahu. Ini Anda contohin. Kalau perut kita sejajar dengan dada itu 15 sampai 18%. Tapi kalau kotak-kotak itu udah di bawah 15%. Ya, bisa 12, bisa 13, bisa 11%. Semakin tajam kotak-kotaknya, semakin rendah lemaknya ya. Kalau lebih dari dada itu di atas 20% lemaknya. Nah, sekarang Ane minta masing-masing hitung kira-kira aja. Kira-kira secara jujur ya, Ane berapa persen ya? 20% misalnya atau 25% gitu ya. Sekarang sudah? Kalau sudah itu kemudian berat badan kita berapa? Masing-masing ya. Kurangi dengan persentase lemak tadi. Nah, Anda contohin, Anda beratnya 63 misalnya ya. Kurangi 12%. Jadi lemak Anda 12%. Jadi 59 apa 58 gitu ya. Itu namanya lean body mass. Artinya apa? Itu berat badan Anda seandainya tidak ada lemak. Itu loh bahasa gampangnya. Nah, sekarang hitung masing-masing berapa berat badan Anda seandainya tidak ada lemaknya. Ya. Namanya lean body mass. Ini kalau kita udah tahu ini, mau makan apapun kita gampang. Kalau makan ini saya nambah berat segini. Kalau makan ini saya tidak nambah berat badan, ya. Sudah dapat lean body mass tadi. Bentuknya bukan persen jadinya, kilogram. Jadi kilogram berat badan kita dikurangi persentase lemaknya. Jadi misal persentase lemaknya 20. Anggap gini ya, anggap berat Ustadz Barli 70 misal Ustadz ya. 67. 67. Kita bulatkan misalnya 70 ya. Kita anggap 70. Biar gampang. Kemudian 20%-nya lemak misal. Nah, 12%-nya kan 14 kilo tuh. 70 kurang 14. Nah, dapat berapa tuh Ustadz? 56. Itu namanya lean body mass Ustadz Barli. Kemudian lean body mass ini dikalikan 21,6. Ya, kalikan 56. Itu 209. 1000? Oke, bagus. Tambah 370. Tambah 370. 1579,6. Berapa? 1579,6. 1579,6. Oke, 1579. Anggaplah 1500. Nah, 80. Itu adalah kebutuhan kalori Ustadz Barli untuk sekedar hidup. Bernafas, detak jantung, mata berkedip. Nah, 1500 kalori, ya. 1500 kalori ini kalau kurang itu beliau lemes, kalau lebih dari itu beliau nambah berat badan. Kalau, nah ini baru BMR ya. BMR itu namanya basal metabolic rate. Ini kebutuhan tubuh kita untuk sekedar hidup. Nah, Ustadz Barli tadi 1500.
1.500 ini bentuknya apa? Nah, contohin. Nasi Padang itu 900 kalori. Nah, ya. Nasi Padang. 2 bungkus nasi Padang 1.800. Udah lebih 300 kalori. Nah, untuk BMR ya, untuk sekedar hidup. Tapi karena beliau ada namanya AMR. Nah, AMR ini Activity Metabolic Rate. Ini kalau kita olahraganya ya, dalam sepekan itu 1-3 jam, maka dikalikan yang BMR tadi dikalikan 1,2. Kalau 4-6 jam dikalikan 1,35. Kalau lebih dari 6 jam dikalikan 1,5. Nah, kita contoh Ustadz Barli sepekan kira-kira berapa jam latihan? Dalam sepekan akumulasi 3 jam, berarti 1,2. 1.500 kali 1,2. Nah, 1.800, betul lah. 1.500 dikali 1,2. Dapat 1.800, betul lah. Ya, 1.800. Ya, 1.800 itu artinya 2 bungkus nasi Padang, ya kan? Artinya apa? Ustadz sekarang dengan berat badan, kita tadi analogikan ya, berat badan 70, lemaknya 20%, beliau makan nasi Padang setiap hari 2 bungkus, tidak bertambah berat badannya. Nah, tidak bertambah, tidak berkurang. Ya. Lebih aja ya. Nggak boleh nambah menu itu. Iya. Itu udah mentok itu, ya kan? Nah, jadi kita tahu, oh, makan nasi Padang aman. Aneh TDE aneh 2.800. Nah, aneh makan 4 bungkus nasi Padang setiap hari, tidak nambah berat badan aneh. Nah, itulah dia kurus. Aneh ini kecil apa ya? Kecil. Aneh yang ini gemuk. Coach Noe makannya banyak. 4 bungkus dia setiap hari. Kok udah nambah berat badannya? TDE aneh, tangki aneh ini tangki Harley. Satunya tangki Scoopy gitu. Nah, itu ya. Jadi meningkat, beda tangki, beda hasilnya. Nah, cara memperluas tangki gimana? Pertama, perluas lean body mass. Dengan cara mengurangi lemak, menambah massa otot. Nah, ketika massa otot kita bertambah, itu mesin kita tuh kayak di-upgrade. CC-nya ditingkatkan. Saat tadi Scoopy kan CC-nya berapa tuh teman? Hemat lah ya. Sudahlah hemat, tangkinya kecil. Jadi ngisi BBM, ngisi bensin 3 kali sehari itu lah melebar-lebar dia. Nah, satu ini sudahlah tangki besar, boros pula kan. Nah, maka makan banyak tidak masalah dia. Nah, jadi bukan tentang makan banyak atau makan dikit, tapi tentang tangki tubuh kita dan CC tubuh kita. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Nanti boleh sambil sharing ya. Nah, kemudian pola makan, ini sekilas saja. Ini namanya makronutrisi. Jadi setiap ketemu makanan, mulai hari ini Anda pengen setiap ketemu makanan tuh langsung tergambar di kita, oh ini karbohidrat, ini protein, ini lemak gitu ya. Karbohidrat tuh contohnya apa? Nasi, tepung ya, tepung-tepungan, ubi, jagung. Karbohidrat ini adalah sumber energi. Kalau kita contohin, ini contohinnya, kita latihan beban itu artinya kita sedang merusak tubuh kita. Ini ibarat kita mau renovasi gedung, olahraga itu merobohkan gedung. Karbohidrat ini tukangnya yang menggawenya. Ya. Kalau kebanyakan tukang, kalau pasirnya tidak ada, batu bata tidak ada, semen tidak ada, kayak mana? Tidak jadi kan badan ininya, gedungnya. Gitulah juga protein itu bahan bakunya. Protein itulah batu batanya, semennya, pasirnya. Jadi karbohidrat ini, tukang ini secukupnya 2 orang, 3 orang. Jangan sekompi tukangnya.
pasirnya sekarung cuman, ya kan? Banyak nganggur. Akhirnya itulah duduk-duduk, merokok-merokok dia di depan kan. Nah kayak gitu tubuh kita. Karbohidrat itu secukupnya saja. Protein bagus dibanyain kalau aktivitasnya banyak. Lemak nih yang buat kita nyaman. Jadi yang sering salah persepsi itu seolah-olah lemak ini selalu jahat. Dah. Lemak itu dia menjaga organ dalam kita. Jadi kalau kita jatuh atau cedera, lemak ini menjaga organ tubuh dalam, menjaga suhu tubuh. Nah, itu lemak. Jadi lemak ini kalau kita ibaratkan tadi bangunan, lemak ini adalah kursi, meja, sofa, kasur, furnitur untuk di dalam ruangan. Kan biar indah, biar bagus, semuanya bagusnya di dalam kan. Rumahnya sudah jadi, taruhnya di dalam. Kasur di dalam kamar, sofa di ruang tamu misalnya. Ini gedungnya belum jadi, tukangnya kebanyakan, bahannya kurang, ini sofanya, kasurnya lah beli banyak pula dia. Kenapa? Ini cantik. Pokoknya setiap ketemu apa cantik nih, belilah kasur bagus, sofa empuk nih gitu. TV bagus, rumahnya belum jadi, taruhlah di luar. Itulah yang jadi sel lemak. Kenapa nih? Makan ini enak, makan ini enak, makan ini enak. Tapi kita belum membutuhkan itu. Nah, itu ya, itu analoginya. Nah, sekarang mulai hari ini kalau kita nengok makanan, kita bayangkan 3 nih. Ini karbohidrat kah? Ini protein kah? Ini lemak. Ya, lanjut. Nah, ini secara umum latihan ada 2. Yang satu kardio, melatih otot jantung. Kardio tadi gerakan yang tidak kita hitung, ya. Misalnya jogging, bersepeda, berenang, basket, futsal, mini soccer, segala macam ya. Itu melatih otot jantung. Apakah bagus? Bagus, tapi tidak efektif membentuk tubuh. Dia bagus, tapi fungsinya bukan membentuk tubuh secara langsung. Nah, yang kedua namanya resisten training. Resisten training ini apa? Melatih otot rangka ini. Otot dada, otot bahu, otot punggung. Inilah yang membentuk tubuh kita. Nah, resisten training ini memang umumnya di gym, latihan beban. Tapi sangat-sangat bisa dan tidak kalah efektifnya dengan di gym, latihan di rumah. Calisthenics. Contohnya apa? Squat, push up, pull up, itu melatih otot rangka. Ya. Jadi kalau misalnya kita suka jogging, kita suka berenang, suka bersepeda, latih dulu otot rangkanya sebelum itu. 5 menit, 10 menit cukup. Nah, sebelum Ustadz Barli jogging, squat dulu 5 menit, push up 5 menit, nah, besok lanjut jogging. Itu lebih efektif. Jadi otot rangkanya udah kuat, pembakarannya jadi cepat. Nah, itu, oke, itu sekilas udah tentang kebugaran ya. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang gym, Ustaz.